Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kesehatan dan keselamatan kerja dalam dunia perhotelan untuk ujian tengah semester mata kuliah perencanaan pembangunan hotel. Sebelum kami mulai presentasi kali ini, ada baiknya kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jovanta Keisha Putri. Perkenalkan, nama saya Nidia Amanda Hafizah. Perkenalkan, nama saya Karina Rafa Roshida. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila. Baik, dalam presentasi kali ini kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama, yaitu kebijakan K3 dalam hotel. Yang kedua, pelatihan karyawan untuk K3. Yang ketiga, alat pelindung diri atau APD dan kesehatan. Yang keempat, manajemen kebakaran dan evakuasi. Yang kelima, agronomi di tempat kerja. Yang keenam, kesehatan mental di hotel. Yang ketujuh, pengawasan dan penegakan K3, dan yang terakhir, ke-8, yaitu kerjasama dengan pihak eksternal. Kebijakan K3 dalam hotel. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sangat penting dalam setiap industri termasuk dalam operasi hotel. Hotel merupakan lingkungan yang memiliki berbagai potensi risiko terkait dengan kesehatan dan keselamatan baik untuk karyawan maupun tamu. Komponen penting kebijakan K3 dalam hotel. Yang pertama, ada komitmen manajemen. Manajemen hotel harus aktif mendukung dan mendorong praktik K3. Hal ini mencakup alokasi sumber daya yang memadai dan pelatihan bagi staf. Yang kedua, ada tugas beresiko. Hotel harus menilai secara berkala potensi risiko K3 yang mungkin timbul, baik di area publik, kamar tamu, atau aktivitas operasional lainnya. Yang ketiga, ada pelatihan karyawan. Seluruh staf, baik resepsionis, petugas kebersihan, juru masak, dan staf lainnya wajib mengikuti pelatihan K3. Mereka harus tahu bagaimana mengenal risiko, menghindari kecelakaan, dan bertindak dalam situasi darurat. Yang keempat, ada peralatan pelindung. Hotel harus menyediakan peralatan keselamatan yang sesuai seperti alat pemadam kebakaran, peralatan pertolongan pertama, dan alat pelindung diri atau APD kepada karyawan yang diperlukan. Yang kelima, ada prosedur darurat. Hotel harus memiliki prosedur darurat yang jelas, termasuk evakuasi dan pertolongan pertama. Semua karyawan harus mengetahui cara menangani situasi darurat dan mengkoordinasikan tindakan. Pelatihan karyawan untuk K3. Pelatihan karyawan untuk keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sangat penting dalam setiap organisasi untuk memastikan bahwa lingkungan kerja aman, karyawan terlindungi dari cedera, dan perusahaan mematuhi peraturan K3 yang berlaku. Langkah umum dalam menyelenggarakan pelatihan K3 untuk karyawan. Yang pertama, pelatihan K3 harus diberikan secara berkesinambungan minimal 1 tahun sekali setiap kali ada pekerja baru, perubahan proses kerja, atau kondisi tertentu. Yang kedua, pelatihan K3 lebih dari sekadar mengikuti kelas dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh instruktur. Yang ketiga, pelatihan K3 wajib diberikan kepada pekerja yang terkena dampak perubahan kebijakan dan prosedur terkait pekerjaannya. Pelatihan K3 berdasarkan jenis pekerjaan, lokasi kerja, dan jenis bahaya yang dihadapi. Pelatihan yang cocok untuk pekerja pengelasan di lokasi proyek konstruksi gedung adalah yang pertama, pelatihan pengelasan aman, yang kedua, pelatihan alat pelindung diri, dan yang terakhir ada pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan. Lalu selanjutnya ada alat pelindung diri atau APD dan kesehatan. APD ini sangat penting dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, terutama di lingkungan kerja yang berisiko tinggi seperti di hotel. Dan ini adalah beberapa contoh jenis APD yang dapat digunakan. Yang pertama, ada alat pelindung kepala atau helm keselamatan digunakan untuk melindungi kepala dari benturan atau jatuhnya benda berat. Lalu yang kedua, ada alat pelindung mata dan wajah. Kacamata pengaman, face shield, digunakan untuk melindungi mata dan wajah dari benda-benda yang terbang atau cipratan bahan kimia. Lalu yang ketiga, ada alat pelindung telinga yang digunakan untuk melindungi telinga dari kebisingan yang berlebih. Lalu yang keempat, ada sarung tangan, digunakan untuk melindungi tangan dari bahan kimia atau benda tajam. Dan yang kelima, ada sepatu pelindung, digunakan untuk melindungi kaki dari benda tajam atau bahan kimia. Yang keenam, ada masker pelindung,
Masker pelindung ini digunakan untuk melindungi saluran pernafasan dari partikel atau bahan kimia berbahaya. Lalu yang ketujuh, ada baju pelindung. Ini digunakan untuk melindungi tubuh dari bahan kimia atau panas. Dan yang kedelapan, ada sabuk pengaman, digunakan untuk melindungi pekerja dari jatuh atau tergelincir. Dan yang terakhir, ada pelindung kaki. Pelindung kaki ini digunakan untuk melindungi kaki dari benda tajam atau bahan kimia. Manajemen kebakaran dan evakuasi. Dalam situasi darurat kebakaran, manajemen kebakaran dan evakuasi adalah serangkaian tindakan dan prosedur yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi kebakaran serta menyelamatkan jiwa dan harta benda. Tema ini sangat relevan untuk berbagai jenis bangunan dan fasilitas, termasuk gedung perkantoran, pabrik, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, dan lainnya. Manajemen kebakaran dan evakuasi melibatkan berbagai fase, termasuk perencanaan, pelatihan, dan tindakan yang dilakukan selama dan setelah kebakaran. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai manajemen kebakaran dan evakuasi. Manajemen perencanaan kebakaran. Peninjauan risiko yang harus dilakukan adalah identifikasi bahaya kebakaran dan analisis risiko. Lalu perencanaan lokasi. Itu tentukan lokasi, peralatan pemadam, rute evakuasi, area persembunyian, dan lokasi pertemuan yang aman. Lalu yang kedua, pencegahan kebakaran. Peraturan dan standar adalah ikuti peraturan dan standar kebakaran yang berlaku. Lalu peralatan pemadam kebakaran, yaitu dengan perawatan dan pemeriksaan berkala. Lalu pelatihan karyawan dengan berikan pelatihan pemadam kebakaran. Lalu ada pengawasan dan keamanan dengan cara pastikan keamanan dan hindari bahaya kimia dan bahan bakar. Lalu yang ketiga adalah deteksi dan peringatan kebakaran dengan cara pendeteksian kebakaran, yaitu pasang sistem pendeteksi asap, panas, atau gas otomatis. Lalu sistem peringatan dengan cara pasang alarm, sprinkler, dan sistem komunikasi darurat. Lalu untuk yang keempat, reaksi kebakaran. Tindakan darurat, instruksi untuk pemadaman kebakaran kecil atau kontak pemadaman kebakaran. Evakuasi dengan cara rencana evakuasi dengan petugas, rute, dan titik pertemuan. Pertolongan pertama dengan cara latih staf untuk memberikan pertolongan pertama. Lalu untuk yang kelima, pemulihan pasca kebakaran dengan cara evaluasi kebakaran dengan cara selidiki penyebab dan cegah kejadian serupa. Lalu perbaikan kerusakan, segera perbaiki kerusakan dan kembalikan bangunan ke penggunaan awal. Lalu perencanaan pemulihan, rencanakan pemulihan bisnis dan penggantian aset yang telah hilang atau lenyap dari kebakaran tersebut. Ergonomi dan kesejahteraan karyawan. Ergonomi adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan peralatan, lingkungan kerja, dan tugas mereka. Tujuan ergonomi sendiri adalah menciptakan tempat kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan mental manusia, dengan fokus pada
peningkatan produktivitas, kenyamanan, dan kesejahteraan karyawan. Lalu untuk ergonomi dan kesejahteraan karyawan memperhatikan hal-hal seperti berikut. Ergonomi, postur tubuh. Yang pertama, postur tubuh. Desainlah tempat kerja agar menjaga postur tubuh yang baik dan mencegah cedera. Lalu peralatan dan alat kerja. Ciptakan peralatan yang sesuai dengan manusia dan mengurangi ketegangan fisik. Lalu lingkungan kerja. Pertimbangkan pencahayaan, suhu, kebisingan, dan ventilasi untuk kenyamanan dan produktivitas karyawan. Lalu antarmuka manusia dan mesin. Pastikan perangkat lunak dan antarmuka pengguna mudah digunakan dan safety. Lalu untuk kesejahteraan karyawan. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan. Bisa fokus pada keamanan tempat kerja dan layanan kesehatan. Yang kedua, keseimbangan kerja dan hidup. Berikan fleksibilitas jadwal kerja untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Lalu, pengembangan karir. Dukung pertumbuhan karyawan melalui pelatihan, pengembangan, dan peluang promosi. Lalu, manajemen yang baik dan gaji yang adil. Pastikan pembayaran yang adil dan hubungan baik dengan manajemen dan karyawan. Lalu, pengakuan dan penghargaan. Berikan penghargaan dan pengakuan atas usaha karyawan dari kinerja yang sudah karyawan berikan untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kesehatan mental di hotel. Kesehatan mental karyawan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan oleh manajemen hotel. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mental karyawan hotel, yaitu yang pertama, program kesehatan mental. Dengan menyediakan program kesehatan mental seperti sesi konseling gratis secara online bersama psikolog, program ini dapat membantu karyawan mengatasi stres dan masalah kesehatan mental lainnya. Lalu yang kedua, pentingnya istirahat dan tidur berkualitas. Karyawan hotel perlu menjaga pola tidur yang baik untuk mendukung kesehatan mental mereka. Tidur yang cukup dan berkualitas dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi serta produktivitas. Lalu yang ketiga ada staycation, yaitu liburan di dalam kota atau di hotel dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental karyawan hotel. Dengan mengambil waktu untuk bersantai dan menikmati fasilitas hotel, karyawan dapat mengurangi stres dan mendapatkan keseimbangan dalam kehidupan kerja dan pribadi. Lalu yang keempat, ada komunikasi dan dukungan. Manajemen hotel perlu memastikan adanya komunikasi yang baik antara karyawan dan atasan, serta menyediakan dukungan emosional bagi karyawan yang mengalami kesehatan mental. Lalu yang kelima, aktivitas fisik dan relaksasi. Dalam melakukan aktivitas fisik dan relaksasi seperti yoga atau meditasi, itu dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Lalu yang terakhir ada pengaturan waktu yang baik. Manajemen hotel dapat membantu karyawan dalam mengatur waktu kerja dan waktu istirahat yang seimbang. Hal ini dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental karyawan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penegakan dan pengawasan K3. Dalam hal ini, hotel harus mematuhi kebijakan K3 yang telah ditetapkan.
Kebijakan tersebut mencakup pengawasan dan penegakan tindakan pencegahan seperti pemantauan dan evaluasi rutin kondisi kerja, penggunaan alat pelindung diri, dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran. Manajemen hotel harus memainkan peran penting dalam pengawasan ini. Seperti manajemen hotel bisa memastikan bahwa prosedur evakuasi darurat dapat diikuti dengan benar. Selanjutnya, dapat memastikan bahwa karyawan telah menerima pelatihan K3 yang baik dan benar. Selain itu, manajemen hotel bisa memastikan bahwa hotel tersebut memiliki sistem insentif dan sanksi yang sesuai untuk mendorong karyawan agar mematuhi kebijakan K3. Selanjutnya terdapat beberapa langkah yang dapat diambil oleh hotel untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan K3, yaitu yang pertama menerapkan peraturan dan undang-undang. Hotel harus mematuhi peraturan dan undang-undang terkait K3 yang telah berlaku, seperti contohnya dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko. Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan tentang ruang lingkup kegiatan, parameter resiko, tingkat resiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan berusaha. Yang kedua yaitu pelatihan dan pendidikan. Karyawan harus diberikan pelatihan dan pendidikan tentang K3. Selain itu, karyawan hotel juga diberikan informasi dan konsultasi tentang semua aspek K3 terkait pekerjaan mereka. Yang ketiga yaitu pengawasan dan pembinaan. Dalam hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa hotel telah mematuhi peraturan dan undang-undang terkait K3. Dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan hotel, ini dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga, gubernur, atau kepala badan pengusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selanjutnya yang keempat yaitu manajemen resiko. Hotel harus memiliki atau melakukan analisis resiko terkait dengan K3, termasuk resiko ergonomis, fisik, lingkungan, dan kimia. Dari analisis tersebut, hotel dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi resiko dan melindungi karyawan dan tamu. Selanjutnya yang kelima yaitu kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Dalam menghadapi masa pandemi, kerjasama antara pemerintah, pengusaha, pekerja sangat penting karena untuk memastikan keselamatan dan kesehatan di hotel tersebut. Melakukan dialog sosial tentang K3 pada saat pandemi dapat membantu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat. Selanjutnya yaitu kerjasama dengan pihak eksternal. Kerjasama dengan pihak eksternal ini merupakan elemen penting dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di industri perhotelan. Hotel-hotel tidak dapat berdiri sendiri dan kerjasama dengan pihak berwenang seperti otoritas K3 dan badan pemeriksa eksternal dapat memperkuat upaya hotel dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Otoritas K3 dapat memberikan panduan dan pelatihan tambahan serta melakukan audit yang dapat mengidentifikasi pelanggaran atau resiko yang potensial. Selain itu, kerjasama dengan rumah sakit atau pusat kesehatan setempat juga dapat memiliki manfaat yang signifikan, terutama dalam situasi darurat atau kedaruratan medis. Mungkin itu saja dari presentasi kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian dari kami, terima kasih.